Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Islam Al-Azhar 8, Bapak Imam Sudiro MPD. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Jamiah Ibu Rosita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Wali Kelas, pendamping Kemtahfiz, dan yang Bapak banggakan murid-murid kelas 10 dan 11 SMA Islam Al-Azhar 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan segera memulai kegiatan kita dalam rangka pembukaan dan nanti dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan Kemtahfiz. Untuk itu, marilah kita sama-sama membuka acara pembukaan ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, anak-anakku sekalian, langsung saja kita memulai acara yang pertama adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Wahyudi dan sari tilawah akan disampaikan oleh Bapak Rama. Kepada beliau dipersilahkan. Tes 1, tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu Maha mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka buatlah satu surah semisalnya dengan, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, maka mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang sama-sama telah kita dengarkan. Selanjutnya kita ikuti sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua Jamiah kepada yang terhormat Ibu Rosita. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul udatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Sudiro MPD beserta wakil Bapak Sulardiono SPD MM, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang Ibu banggakan anak-anakku, murid-murid SMA Islam Al Azhar 8, beserta orang tua murid yang mendampingi putra-putrinya secara online. Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat yang tiada terkira. Semoga setiap nikmat yang bertambah, maka akan bertambah pula kesyukuran kita dan ketundukan kita kepada Rob yang menciptakan alam semesta ini. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia, Bapak Ibu pembimbing atas terlaksananya Camp Tahfiz ini. Semoga lelahnya menjadi lilah. Perkembangan zaman yang semakin pesat merupakan salah satu tantangan yang cukup berat bagi kita semua. Kemajuan teknologi bukan hanya memberikan dampak positif bagi calon-calon penerus bangsa. Dampak negatif teknologi sudah bisa dirasakan oleh anak-anak sejak usia dini yang mulai terhipnotis dengan kemudahan dan kemajuan teknologi. Hal tersebut memberikan dampak yang buruk bila tidak diimbangi dengan ilmu yang berlandaskan kepada agama. Seiring berjalannya waktu, semoga Allah selalu meridhoi langkah kita dalam membangun dunia dan akhirat ini. Kita senantiasa dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan keberuntungan baik dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Menghafal kitab suci Al-Quran merupakan hal yang paling mulia. Selain memiliki banyak keutamaan, Allah juga berjanji akan meninggikan derajat yang hafal Al-Quran dibanding hamba-hambanya yang lain. Al-Quran hadir bukan hanya sebagai bukti kebesaran, sebagai pedoman untuk diimani, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dengan memahami setiap bagian dari Al-Quran, mulai pemahaman kita. Anak-anakku yang Ibu banggakan, akhirnya kami berharap semoga tujuan mulia dilaksanakan ta'ala. Amin ya robbal alamin. Demikian sambutan. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Selamat kepada anak-anak mulai melaksanakan Camp Tahfiz ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosita selaku Ketua Jamiah SMA Islam Al Azhar 8 atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Imam Sudiro MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Eko.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rosita Murtanti selaku Ketua Jamiatul Walidin beserta staf Jamiah. Yang saya hormati narasumber yang alhamdulillah sudah hadir, Ustadz Heru Siswanto SPDI, semoga beliau senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT. Yang saya hormati Bapak Haji Sulardiono SPDMM selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru Mitra Kerja SMA Islam Al-Azhar 8 yang saya hormati dan insyaallah dirahmati oleh Allah, para orang tua murid yang mungkin hadir di rumah masing-masing secara online, semoga senantiasa dalam keberkahan Allah yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, murid kelas 10, kelas 11. Kelas 10 berjumlah 215 Ustadz, kelas 11 jumlahnya 213, berarti total harusnya 428 ya. Ini yang hadir 394, masih ada beberapa yang mungkin belum join ya, mudah-mudahan bisa segera join untuk camp tahfiz hari ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah secara daring di dunia maya. Mudah-mudahan tanpa mengurangi substansi silaturahim ini, aktivitas ini senantiasa menjadi amal soleh dan mendapatkan keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga senantiasa semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa sebagai umatnya tetap istiqomah dan insyaallah mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, anakku sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai kegiatan tahfiz camp. Tahfiz camp hari ini tidak bisa dilaksanakan secara offline karena kondisi yang masih dalam proses menuju normal sebenarnya. Namun demikian, insya Allah tahfiz camp untuk kelas 10, kelas 11 ini mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi hero, semangat untuk senantiasa qiraatil Quran, menghafalkan, serta juga memahami dan mengamalkan. Karena dari kegiatan ini kami sekolah berharap kalian membiasakan dalam keseharian untuk tidak hanya membaca Al-Quran, menghafalkan, memahami, tetapi juga mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal linnasi wa bayyinil huda wal furqan. Bahwasanya
petunjuk bagi manusia yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Inilah sebagai pedoman hidup kita anak sekalian. Oleh karena itu, berapa banyak keutamaan dalam menghafalkan Al-Quran. Di antaranya, bagi para penghafal Al-Quran, Allah akan memberikan keberkahan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kehormatan orang tua dari anak-anak yang menghafal Al-Quran, dan Allah juga akan menjaga jasad para penghafal Al-Quran tetap utuh dalam kubur hingga hari kiamat tiba. Subhanallah, Masya Allah. Selain itu, anak-anakku sekalian, keutamaan penghafal Al-Quran dia adalah menjadi golongan manusia yang terbaik. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dari Utsman radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian bisa lebih utama dari jadi imam sholat, mendapatkan syafaatnya. Karena dalam sebuah hadis dinyatakan, bacalah Al-Quran maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Anak sekalian, nanti akan dijelaskan bagaimana motivasi menghafal Al-Quran, bagaimana metode menghafal Al-Quran. Banyak metode, bukan metode yang penting, tapi bagaimana kalian bisa istiqomah dalam membaca dan juga menghafalkan, memahami serta mengamalkan. Tidak berpanjang kalam, yang ingin Bapak sampaikan, Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras untuk terselenggaranya acara ini, bidang agama Pak Eko, ya, Agus Silus sebagai Korbit Agama, dan tim IT, Bapak Ibu guru, wali kelas 10, kelas 11, semua, termasuk dukungan support orang tua, Jamiatul Walidin yang senantiasa memberikan support dan doanya kepada kita sekalian, sehingga setiap acara kita bisa berjalan dengan baik, termasuk khususnya kegiatan tahfiz camp ini. Karena bersamaan hari ini juga ada kegiatan ujian sekolah kelas 12, ya, mudah-mudahan kelas kalian, kelas 12 senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan soal-soal ujian sekolah. Dan juga ada berita duka juga anak-anak sekalian atas nama Ananda Aurelio, kelas 10 MIPA 2, ini diuji oleh Allah, rumahnya kebakaran dan informasinya rumahnya habis terbakar, tidak tersisa, sehingga sementara bertempat di rumah saudaranya. Kita bacakan Al-Fatihah, semoga baik yang kena musibah, yang sedang diuji ujian sekolah kelas 12, serta kalian juga yang akan memulai tahfiz camp ini, kita bacakan surah Al-Fatihah sekaligus membuka. Kita bacaan Al-Fatihah bersama-sama sekalian, semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah meridhoi acara kita sekalian. Dengan demikian maka dinyatakan tahfiz camp sudah dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikianlah sambutan sekaligus pembukaan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Imam atas sambutan dan arahannya. Dan selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan materi motivasi bagaimana menghafal Al-Quran, dan mungkin teknik, metode, dan cara-caranya yang akan disampaikan oleh Ustadz Heru kepada Ustadz
Heru kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, mudah-mudahan saya doakan Allah limpahkan keberkahan hidupnya dunia akhirat. Amin. Allah berkahi umurnya, Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan urusan-urusannya. Yang belum jawab salam, saya ulangi boleh ya? Adik-adik semua, teman-teman semua yang ada di rumah, sahabat-sahabat Quran yang Allah muliakan, saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Dzit-tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imam Sudiro MPD. Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf yang mana ya Pak? Salam kenal Pak. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Wakil Kepala Sekolah Bapak Haji Sulardiono MM. Yang mana ya Bapak Haji? Oh Pak, salam kenal Pak. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi beliau. Dan juga Ketua Jam'iyah, Ibu Ketua Jam'iyah hadir secara online di rumah ya. Atas nama Ibu Rosita Murtanti. Salam kenal Ibu, mudah-mudahan sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru SMA Islam Al-Azhar 8 yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang kami banggakan, para pecinta Al-Quran, para sahibul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran, ya, siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertengahan bulan Sya'ban, kita memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan
Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah panjangkan usia kita biar bisa ketemu Ramadan lagi. Karena kita semuanya butuh dengan bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, bulan untuk ngumpulin banyak bekal menuju kampung akhirat. Karena nggak semua orang bisa ketemu Ramadan. Kemarin saya membaca status dari salah satu guru dari SMA Islam Al-Azhar 8, Ibu Nur Hamidah. Ada salah satu siswa yang kalau nggak salah beberapa pekan atau beberapa hari yang lalu yang mengalami musibah, kecelakaan. SMA ya, anak SMA kelas 12. Mudah-mudahan almarhum yang mengalami musibah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Artinya kita semua saat ini masih diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan nanti saat masuk bulan Ramadan kita bisa mengoptimalkan ibadah, khususnya ibadah Al-Quran, yang menjadi satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ditampilkan slide-nya. Judul motivasi kita pada kesempatan pagi yang barokah ini, saya mengambil inspirasi dari surat Ar-Rahman, yang nanti menjadi salah satu agenda bagi teman-teman semua untuk menghafalkan surat ini. Kalau nggak salah, agendanya salah satunya targetnya menghafal surat Ar-Rahman ya Pak? Betul ya? Insya Allah targetnya menghafal surat Ar-Rahman. Kalau kita baca surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat terakhir, teman-teman semua disimak baik-baik, ternyata isinya itu mengupas tentang bagaimana nikmat dan karunia yang Allah limpah curahkan kepada manusia. Beragam nikmat. Dan ternyata sebelum Allah menyebutkan, menjelaskan nikmat-nikmat yang lain, ternyata di nomor 1 nikmat yang Allah sebutkan bukan nikmat fisik, bukan nikmat duniawi, bukan nikmat semesta, namun di peringkat pertama yang Allah sebutkan adalah nikmat berupa Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Kita di saat membaca surat ini akan disajikan betapa maha sayangnya Allah, maha kasihnya Allah kepada hamba-hambanya, terkhusus kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih beragam nikmat, Allah kasih beragam karunia. Namun sebelum Allah kasih beragam macam-macam nikmat yang ada di alam semesta ini, ternyata nikmat pertama yang Allah berikan adalah berupa Al-Quran. Allah ajarkan Al-Quran, Allah kirim Al-Quran di tengah-tengah kehidupan manusia, yang pada awalnya Al-Quran tidak bisa diakses oleh siapapun, tersimpan di tempat yang terproteksi dengan tingkat proteksi yang sangat tinggi, la yamassuhu illal mutahharun, bahkan tidak ada yang boleh menyentuh melainkan malaikat-malaikat khusus spesial. Enggak semua malaikat yang bisa menyentuh Al-Quran, karena fi kitabim maknun, di tempat yang benar-benar terjaga. Karena Allah sayang sama kita, teman-teman semuanya, Allah kirimkan Al-Quran. Sebagai apa?
Al-Quran sebagai sumber kenikmatan, Al-Quran sebagai sumber karunia, Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan, Al-Quran sebagai map hidup kita, roadmap menuju kehidupan yang bahagia, sebagaimana doa yang sering kita ungkapkan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita kan semua pengen teman-teman semuanya, besti-besti semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua pengen hidup yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Bagaimana cara meraihnya? Roadmapnya ada di mana? Ada di Al-Quran. Makanya Allah kasih ini agar hidup kita ini bahagia. Allah nggak pengen bikin kita susah. Al-Quran turun kepada kita bukan untuk bebanin kita. Inilah yang membuat Umar bin Khattab menjadi jatuh cinta dengan Al-Quran. Pada awalnya hatinya sangat keras, menolak Islam, menolak Al-Quran. Namun ketika baca salah satu surat yang sangat powerful, yang sangat inspiring, Umar bin Khattab langsung jatuh hati dengan Quran. Apa ayatnya? Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, sesungguhnya Al-Quran tidaklah diturunkan kepada kalian untuk bikin kalian susah. Bukan itu tujuannya. Al-Quran diturunkan kepada kalian justru bikin kalian hidupnya mudah. Kenapa? Karena roadmapnya jelas, petanya jelas. Kalau ke sebelah sini tuh bikin kita terjerumus, kalau ke sebelah kiri tuh bikin kita jadi menyimpang. Jangan ke sebelah sini. Diajarkan, diarahkan, ditaujih oleh Rabbani dalam ayat-ayat Al-Quran. Boleh? Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini beruntung kita dimasukkan ke sebuah sekolah yang memiliki program yang the best banget nih. Karena nggak semua sekolah SMA punya program unggulan kayak gini loh. Ya, nggak semua anak-anak remaja seusia kalian diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidangan Quran. Ini adalah karunia yang sangat spesial. Kalau bukan pilihan nggak mungkin dikasih sama Allah. Karena orang-orang yang bersama Al-Quran itu orang yang dipilih, spesial, benar-benar spesial. Nabi menyebutnya sebagai ahlul Quran, alladzina hum ahluka wa khassatuk. Orang yang dekat sama Quran, dia bisa berinteraksi dengan baik, dia menghafal sebagian ataupun seluruh isi Al-Quran. Dia disebut sebagai ahlul Quran, keluarganya Allah. Bayangin nih, dianggap sebagai keluarganya Allah. Kenapa? Bukan berarti Allah punya keluarga, bukan. Ini sebuah amsal, sebuah ungkapan di mana karena saking dekatnya orang-orang dengan kalamullah dianggap satu keluarga. Saking dekatnya sama Al-Quran bahkan dianggap keluarga. Dan dia spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Al-Quran secara automatically dia akan mendapatkan perisai, ya, yang akan melindungi kehidupannya. Boleh ditampilkan. Kita lihat teman-teman semua. Ada macam-macam orang, ya, cara seseorang di dunia ini berusaha untuk ngebentengin dirinya dari berbagai macam mara bahaya. Entah bahaya berupa kriminalitas, ya kan? Entah bahaya berupa kejahatan, entah bahaya di perjalanan, entah bahaya berupa penyakit dan lain-lain sebagainya. Ini benteng yang sedang diikhtiarkan manusia. Ada yang benteng di rumahnya dengan memasang CCTV, memasang security yang sangat luar biasa, canggih, bisa dimonitor dengan jarak jauh. Kita membentengi diri kita dengan safety, ya, safety riding di perjalanan, menggunakan alat-alat pengaman yang bisa membuat kita selamat di perjalanan. Semua cara inilah ikhtiar kita yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita. Ada lagi cara lain. Teman-teman pernah ngelihat ini? Jangan-jangan, ya, ada sebagian kita ini, ya, ini salah satu cara orang membentengi diri, ya, dengan hal-hal yang ya beginilah, pakai raja. Kebetulan saya dulu sekolah di STM, Pak. STM yang notabene kalau STM zaman-zaman dulu, ya,
tahun-tahun 2000-an awal masih marak dengan tawuran. Ada itu teman-teman satu angkatan yang saya juga nggak habis pikir, ketika tawuran itu kok berani banget gitu, ada di depan. Ternyata cara dia membentengi dirinya itu pakai beginian teman-teman semua. Cara yang salah, pada akhirnya bikin hidupnya susah sekarang. Kenapa? Karena pakai jimat. Dia punya satu amalan-amalan khusus, dibuat rajah lah, jimat lah. Ya secara fisik mungkin dia tekbal gitu ya, bahasa anak muda itu begitu, tekbal, nggak mempan dengan senjata gitu ya. Tapi sekarang dampak negatifnya baru berasa. Di usia-usia saat dia sudah berumah tangga, saat berkeluarga, jadi ribet hidupnya. Kenapa? Karena cara-cara membentengi diri seperti ini, cara yang pada akhirnya menambah kehidupan kita lebih sengsara. Mungkin di awalnya oke lah, dapat benefitnya, tapi dampak akhirnya menjadi celaka. Atau cara yang lain? Nih ada nih teman-teman, fakta. Ini fakta nih ya, bukan hoax, ini berita beneran ya. Ada salah satu kampung ketika pengen membentengi diri, Indonesia ini kan kita mau masuk ke metaverse ya. Ini kita berada di zaman digital yang canggih, tapi sepertinya ngelihat kondisi masyarakat kita belum siap-siap banget nih ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan klinik seperti ini, apalagi kemarin MotoGP ya, viral ya. Di saat hujan turun, kemudian menjadi perbincangan di dunia maya ketika seseorang minta bantuan dari pawang hujan. Ada juga sebelum ini terjadi, kemarin terjadi, ini juga nih, menaruh boneka seram di depan rumah dengan kepercayaan bisa menolak COVID-19. Ya, mungkin kalau ini kepercayaan agama lain kita nggak ganggu ya, kita nggak ganggu, kita nggak menghina, kita nggak akan campur tangan ya, ikut campur. Lah ini yang melakukan adalah orang-orang Islam teman-teman semua. Yang padahal kita punya benteng yang sangat dahsyat dan powerful yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Nggak perlu begini-beginian kita. Apalagi teman-teman semua, saya yakin sangat suka dengan satu tayangan yang sifatnya horor ya. Channel-channel di YouTube itu salah satu yang banyak jumlah viewersnya adalah biasanya konten-konten yang berbau-bau serem-serem ya, yang berbau cerita-cerita mistis, cerita-cerita angker, cerita-cerita horor, itu banyak ya. Ada siapa, banyak macam-macam gitu ya. Nah, dengan keadaan seperti ini, kita tuh sebenarnya butuh yang namanya benteng. Jangan sampai terpengaruh benteng yang kita pakai, benteng yang malah menjerumuskan. Fazaduhum rohaqa, ya, malah menambah kesesatan, menambah apa? Dosa, menambah apa? Menambah penyimpangan-penyimpangan yang dampaknya negatif. Inilah resep Rasulullah nih. Resep Rasulullah SAW, di mana kita diajarkan untuk punya benteng dalam diri kita. Apa bentengnya? Ini yang sekarang teman-teman sedang lakukan. Mengikuti tahfiz Quran camp di SMA Islam Al-Azhar Kota Bekasi ini ikhtiar teman-teman semua untuk punya proteksi diri yang powerful. Inilah yang disampaikan Nabi. Nah, Nabi menyampaikan, silakan. Iqra'ul mu'awwidzat fi duburi kulli shalah. Ada satu ya resep dari Nabi di mana beliau menganjurkan kepada kita untuk banyak baca mu'awwidzat. Mu'awwidzat itu 2 surat benteng. Surat yang teman-teman hafal. Semua kita hafal. Apa mu'awwidzat itu? Al-Falaq sama An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Orang yang rutin baca ini, dia akan dibentengi ya dari berbagai macam kejahatan, baik yang visible, yang kelihatan, atau yang invisible. Makanya orang yang hafal Quran itu udah otomatis kebenteng dirinya dari hal-hal yang berbahaya, baik yang kelihatan, yang kasat mata, atau yang nggak kelihatan, yang benar-benar invisible. Ini resep dari Nabi.
Ketika kita berusaha menghafalin Quran, secara otomatis Allah hadirkan manfaat ini kepada kita atau manfaat yang lain. Berikutnya, teman-teman semua, kita pernah nggak sih, silakan, jalan di tengah malam, gelap gulita, nggak ada cahaya, dan juga lupa senter. Ada sebagian mungkin teman-teman yang hobi hiking atau hobi naik gunung, ya. Salah satu perlengkapan yang kita butuhkan itu adalah senter, ya, senter yang harus kita bawa karena biasanya para pendaki itu ada satu jalur yang didakinya di tengah malam. Kalau nggak ada senter, habis kita nyasar, kita akan terjerembab ke dalam jurang yang dahsyat, itu dampaknya. Makanya kita butuh cahaya. Saat kita berada di kegelapan butuh cahaya. Biar apa? Biar saat jalan kita nggak kesandung, saat jalan kita nggak terjerembab, saat jalan kita nggak nyasar. Cahayanya apa? Cahaya yang saya maksud di sini adalah cahaya Al-Quran. Apalagi sekarang kita hidup di tengah-tengah zaman yang serba abu-abu nih. Arus informasi deras banget tiap hari kita dapetin tuh melalui sosial media. Kita kadang-kadang bingung ngebedain, saking abu-abunya, ini mana yang hitam, mana yang putih, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kita kadang-kadang bingung untuk nentuinnya. Makanya butuh cahaya. Apa cahayanya? Inilah resep Nabi. Cahaya yang kita butuhkan dapat dari Al-Quran. Salah satunya yang disampaikan Nabi, Mas. Ini dia, teman-teman. Ada yang sudah mengamalkan hadis ini? Ini powerful banget loh, teman-teman anak muda apalagi, karena surat ini kaitannya dengan anak-anak muda. Karena dalam surat ini membahas tentang innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka lah pemuda-pemuda yang diberikan oleh Allah keselamatan tuh, ya, yang imannya dijaga oleh Allah. 7 pemuda yang pada akhirnya selamat di tengah-tengah kegelapan, di tengah masyarakat waktu itu kegelapannya sangat luar biasa. Masyarakatnya menyimpang, masyarakatnya banyak hal-hal yang di luar batas nalar manusia, tapi Allah selamatin. Kenapa? Karena ada cahaya. Dan kita saat ini butuh cahaya. Terlebih lagi anak-anak muda di zaman sekarang, di akhir zaman, butuh cahaya. Dan Nabi memberikan resepnya. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah au fi lailatul jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Siapa di antara kalian yang rutin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya, hidupnya diterangin, dapat sinar di antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Maksudnya adalah ketika kita baca setiap Jumat, setiap pekan, tiap pekan itu hari-harinya selama setiap hari kita akan mendapatkan penerang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap aktivitas kita, setiap kebijakan yang kita lakukan, tindak tanduk kita, langkah kaki kita, perbuatan kita, ketika kita diarahkan dengan arahan Rabbani dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah apa yang kita lakukan itu selalu tepat. Selalu apa? Selalu lurus. Kenapa? Karena dibimbing dengan taujih Rabbani. Inilah yang kita butuhkan teman-teman semuanya. Ya, adakah program Pak setiap Jumat di SMA kita sini sudah mulai Al-Kahfian tiap Jumat? Nah, barangkali nanti mungkin ada tambahan satu program setelah Ar-Rahman. Ya, kita ya nggak usah banyak-banyak, katakanlah misalkan nggak bisa semuanya, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Ini bagian dari sunnah yang sangat dibutuhkan, apalagi hidup di akhir zaman seperti ini yang banyak fitnah, banyak sumber informasi yang bingung kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka kita butuh cahaya. Cahaya ini ada dalam Al-Quran. Nah, itulah teman-teman semua manfaat dari Al-Quran yang kita hafalkan. Berikutnya, teman-teman, kita lihat di dalam National Geographic saya pernah menyaksikan satu tayangan yang kontennya ini adalah konten orang-orang barat
yang sedang mempersiapkan Doomsday, hari kebangkitan atau hari kiamat lah. Mereka memberi judul Doomsday Prepper di tayangannya. Isinya ini pola mereka ya, versi mereka, versi orang-orang barat yang mengedepankan hanya sains, yang menyampingkan nilai-nilai agama gitu ya, yang nggak terlalu percaya dengan agama gitu ya. Pada akhirnya mereka meyakini dengan kekuatan sains, dengan kekuatan ilmu yang mereka milikin, mereka bisa menghindar dari Doomsday, dari hari kebangkitan, dari hari kiamat. Dengan apa? Dengan alat-alat canggih. Bikin satu rumah, satu bunker, satu kendaraan yang disebut sebagai kendaraan anti kiamat. Di situ ada tuh tutorial, satu buku isinya complete survival manual, yang isinya ya manual book tutorial agar kita bisa terhindar dari hancurnya dunia. Nah, versi mereka. Tapi kalau versinya orang-orang Islam, umatnya Rasulullah, kita meyakini upaya sehebat apapun ilmu manusia tidak akan sanggup untuk bisa menghadapi Doomsday ini, untuk menghadapi Al-Qiyamah, untuk menghadapi Al-Waqiah, untuk menghadapi Al-Ghasyiyah. Satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan kita apa? Quran, lagi-lagi Quran ya mas. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, Nabi nyampein kepada kita, yang nyelamatin kita saat nanti di hari Doomsday ini bukan complete survival manual yang udah diikhtiarkan sama sebagian orang, bukan. Resepnya ini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong, sebagai survival tuh, sebagai pengacara, pembela kita, pelindung kita, perisai kita. Khusus untuk orang-orang yang disebut sebagai sahibul Quran, sahabat-sahabatnya Quran, besti-bestinya Al-Quran, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul qiyamah. Dan harapannya teman-teman semua, kita semua, Bapak Ibu guru, keluarga besar SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga Al-Quran yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran saat yaumul qiyamah. Nah teman-teman semua, sampai jam berapa saya dikasih waktu? Sekarang jam 8.56. Oke, ini ada rumus nih. Rumus ini terinspirasi dari surat Al-Baqarah ya, yang kita sering dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama bulan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Hanya ada satu bulan yang disebut secara eksplisit, secara definitif, secara jelas. Bulan Muharram tidak bakal ditemuin dalam Al-Quran. Syahrul Rabiul Awal, enggak ada tuh ayatnya yang nyebutin Syahrul Rabiul Awal. Syahrul Rajab, tidak ada ayatnya yang nyebut secara definitif langsung. Cuman satu-satunya yang disebut secara langsung adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Saking spesialnya Ramadan. Apa rahasianya kenapa Ramadan Allah pilih menjadi spesial di antara 12 bulan yang lainnya? Ini rumusnya nih jamaah, teman-teman, kawan-kawan semua. X ditambah Q sama dengan M. X ini maksudnya adalah segala sesuatu jika hidupnya bersama Quran Q ya, maka hidupnya akan menjadi mulia. Ada beberapa bulan, karena bulan ini ditempel dengan Al-Quran, hanya ada satu bulan yang menjadi M mulia, bulan Ramadan. Di antara ratusan malam
hanya ada satu malam yang disebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena X tambah Q sama dengan M. Malam yang paling the best, malam yang paling mulia adalah malam diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah. Ada ribuan jutaan malaikat, bukan cuma 10 malaikat, ada banyak malaikat. Tapi di antara banyak malaikat, hanya ada satu malaikat yang the best, yang mulia, yang istimewa di sisi Allah. Siapa? Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena ditambah Quran. Beliaulah yang membawa Quran. Karena nempel Al-Quran dengan dirinya, menjadi mulia. Di antara ratusan ribu nabi, nabi jumlahnya bukan 25, tapi banyak. Di saat Nabi sedang Mi'raj, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau itu sebelum take off Mi'raj ke Sidratul Muntaha, sempat melaksanakan sholat berjamaah di Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Walaupun bentuknya nggak seperti sekarang, beliau jadi imam. Selebihnya ratusan ribu nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, diturunkan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala ruhnya. Satu-satunya yang dipilih jadi imam siapa? Siapa teman-teman? Nabi Muhammad. Ya iyalah, cuma satu imamnya, nggak boleh dua imam ya. Kalau dua imamnya nggak sah sholatnya ya. Satu-satunya imam yang dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara alasannya siapa? Kenapa? Ini X tambah Q sama dengan M. Karena dalam dirinya nempel Quran, teman-teman semua. Al-Quran yang menjadikan beliau menjadi mulia di antara nabi-nabi yang lain, istimewa di antara nabi-nabi yang lain. Ada juga teman-teman semua manusia yang bukan nabi, bukan wali, bukan kiai, bukan siapa-siapa, enggak terkenal, tidak populer, tetapi menjadi mulia karena rumus ini. Kenapa? Karena hidupnya bersama Al-Quran. X tambah Q sama dengan M. Ketika hidup kita ditambah dengan nilai Quran, dengan hafalan Quran, maka menjadi mulia. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Masya Allah, kita bukan siapa-siapa, tapi Nabi menyampaikan khiyarin nas, manusia yang paling the best, teman-teman semua. Di upgrade kedudukannya adalah manusia yang belajar Quran. Selamat teman-teman semua. Teman-teman SMA Islam Al-Azhar 8, Allah pilih kalian menjadi manusia terbaik karena bergabung dalam program ini, Tahfiz Camp. Niatkan kita, niatkan dalam hati kita, kita ingin dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi khiyarin nas, menjadi manusia pilihan Allah, menjadi manusia terbaik karena Al-Quran. Ya, bukan cuma yang belajar, tapi guru-guru yang mengajarkan juga. Beliau-beliau semua ini adalah insya Allah menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya masih stay ya. Saya boleh menatap peserta? Boleh dong ditampilkan peserta. Alhamdulillah. Ada yang masih nyimak ya semua ya, teman-teman semua. Oke, sahabat-sahabat Quran semua masih menyimak? Boleh saya dengerin suaranya? Apakah masih menyimak suara saya, teman-teman semua? Masih. Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Aman, Alhamdulillah. Pak. Ya. Ya, terima kasih yang masih setia menyimak saya. Poin ini penting banget ya. Karena enggak semua orang berminat loh. Enggak semua orang berminat menjadi khiyarin nas ya. Dan tidak semua orang yang udah punya minat punya kesempatan. Ada yang pengen banget belajar tapi enggak sempet gitu. Enggak ada kesempatan. Bingung, enggak ada tempat belajarnya ya. Bingung karena emang enggak ada gurunya, bingung karena enggak ada waktunya, karena harus habis di jalan waktunya, menghabiskan waktu untuk cari uang. Makanya teman-teman semuanya adalah orang-orang yang beruntung karena Allah pilih menjadi khiyarin nas. Berikutnya kita langsung
ke teknis di sini tips ya. Menjadi sahibul Quran salah satu stepnya ya. Salah satu step agar kita menjadi ahlul Quran, ahlinya Al-Quran yang tadi saya sebutin di awal, menjadi salah satu keluarganya Allah di muka bumi ya. Ahlul Quran alladzina hum ahluka wa khossatuka ya. Keluarganya Allah di muka bumi itu para penghafal Quran. Ya, penghafal Quran, kalian nih bisa jadi keluarganya Allah di muka bumi ini. Sekali lagi, bukan keluarga biologis bukan ya, tapi keluarga dalam arti secara kedekatan dengan kalamullah. Allah anggap sebagai keluarga. Kalau sudah dianggap sebagai keluarga, maka kelar urusan kita tuh. Ya mudah urusan kita, berkah hidup kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran diturunkan kepada kalian. Tujuannya untuk bikin kalian berkah. Ya syaratnya apa? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar. Ya, ditadaburi, dihayati, sama diingat-ingat, diapalin. Cara kita biar dapat berkah Al-Quran adalah dengan menghafalkan seluruhnya atau sebagian semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Dan rumus pertama, ini rumus berdasarkan pengalaman pribadi nih. Ya, kita jadikan menjadi singkatan BBM. Banyak baca, banyak mendengar, dan memperdengarkan. Ini 3 poin ini penting teman-teman. Nanti teman-teman semua mau praktek ya. Kita praktekin untuk menghafal beberapa surat atau surat-surat tertentu, surat-surat pilihan yang memiliki fadilah. Ya. Kunci pertamanya adalah kunci biar hafal itu repetisi sebenarnya. Ya, mengulang-ulang. Kalau misalkan ada metode cepat menghafal Quran dengan metode bla bla bla, itu gimmick semua sebenarnya. Gimmick saja. Ya, ada 3 langkah. Ada 5 langkah, bahkan ada 1 langkah pakai lip sync ya, lip sync, tahu lip sync ya? Ya cuman gerakin mulut doang seolah-olah hafal, padahal sih nggak hafal gitu ya. Ya semua dari beraneka ragam metode menghafal Quran tidak terlepas dari 3 poin ini. Banyak baca. Coba deh kita nih ya baca surat Al-Fatihah. Saya yakin teman-teman baca surat Al-Fatihah sambil multitasking ya, sambil ngerjain apa gitu ya, sambil di motor kayak, sambil nulis. Saya pikir bisa dilakukan. Kenapa? Karena saking lancarnya Al-Fatihah, nggak perlu mikir keras, kita bisa nyebutin Al-Fatihah tanpa harus mikir dengan sekuat tenaga tuh. Kenapa? Saking lancarnya. Dan kenapa bisa lancar Al-Fatihah? Karena sering dibaca. Banyak baca, berapa ribu kali itu kita mengulang-ulang Al-Fatihah. Makanya kunci dari menghafal adalah repetisi gitu ya. Bagaimana kita mengal-fatihahkan surat-surat lain. Bagaimana kita mengal-fatihahkan Ar-Rahman. Bagaimana kita mengal-fatihahkan Al-Baqarah. Artinya mengal-fatihahkan sini adalah mengulang repetisinya sebanyak Al-Fatihah. Ya. Kalau kita pengen mutqin bacaan hafalan Qur'annya, poin pertama, banyak baca repetisinya. Jangan dihafalin dulu. Misalkan nih kita mau start nih, niatin pengen mulai ya. Kita katakanlah newbie nih, baru pengen hafal Quran. Nggak usah dihafalin dulu, ente baca aja nih, baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Waktu di pesantren tahfiz dulu. Awal masuk di bulan pertama, kami santri-santri tuh nggak disuruh ngafal, disuruhnya ngapain? Disuruhnya tilawah sebanyak-banyaknya sehari minimal 5-10 juz. Wah kita tuh sampai ngantuk-ngantuk, ya nggak tahu tujuannya apa, nggak ngerti tujuannya apa. Pokoknya suruh baca aja, baca yang banyak. Oh baru tahu manfaatnya setelah di bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya. Ketika kita start awalnya melakukan langkah B yang pertama, teman-teman semua, ini mau mulai ngafal surat baru, katakanlah Al-Baqarah. Ketika ngafal surat Al-Baqarah, mulai dihafalin halaman pertama.
nangkapnya lebih cepat. Kenapa? Karena kita sudah melakukan repetisi berulang-ulang. Repetisi ketemunya walaupun gak dihafal, tapi karena sering ketemu dengan surat tersebut, akhirnya pada saat ngafal lebih cepat nempelnya. Saya sering menemukan ada ibu-ibu usia 60 tahun, 70 tahun. Dia kalau disuruh baca, mungkin masih belepotan. Tapi ketika kita suruh baca bareng-bareng ya, surat Yasin katakanlah. Baca ibu-ibu surat Yasin. Ibu-ibu ini usianya nggak kayak kalian nih, nggak kayak milenial. Milenial ini masih pada wah talk semua, mantap memorinya. Kalau yang udah tua-tua udah kadang-kadang suka lupa nama cucunya saking banyak ya kan, lupa nama anaknya, lupa naruh ini segala macam, udah mulai pikun. Tapi ketika disuruh baca, mereka bisa ngikutin, walaupun nggak tahu hurufnya, bisa ngikutin. Kenapa? Banyak baca dalam arti di sini. Ya ngikutin bareng-bareng, diulang tiap hari, tiap pekan. Itu kan Yasinan kan bagian dari surat yang familiar banget. Makanya banyak baca, banyak mendengar. Yang kedua nih poin penting ya. Kalau saya survei sering banget setiap kajian Quran, saya tanya kepada orang-orang ya, kepada para jamaah, kepada para mustami, kepada audiens, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, saya pengen tanya, kalau kita ya disuruh milih ya lancaran mana antara baca surat Yasin dengan surat As-Saffat. Surat Yasin itu surat ke-36, surat As-Saffat itu surat ke-37. Cuman beda, ini berdampingan nih suratnya nih, deketan suratnya. Saya pengen tanya sama bapak-bapak, ibu guru, bapak-bapak yang ada di sini. Kira-kira kalau saya survei nih di sini nih ya, di sini nih. Kira-kira lebih lancar mana? Baca surat Yasin atau surat As-Saffat, Bapak-bapak? Semua sepakat baca surat Yasin. Kenapa lebih gampang? Dibaca lebih lancar dibaca. Karena familiar, sering ngedenger. Walaupun gak baca, dia cuma denger doang. Karena sering diulang. Akhirnya pada saat mau ngafal, lebih mudah nempelnya. Gitu. Yang ketiga, jangan cuma ngandalin banyak baca, banyak mendengar. Ini yang pernah saya alami teman-teman. Waktu kita udah banyak baca, wah 1 hari 5 juz, 10 juz, terus banyakin dengerin murotal, disuruh kan, banyak dengerin murotal, oke. Tapi enggak melakukan langkah yang ketiga, kita itu mengandalkan bacaan pribadi, nganggep perasaan bacaan saya udah mirip Muzammil Hasbalah nih. Perasaan bacaan saya udah mirip Imam As-Sudai, sudah dimirip-miripin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Udah dimirip-miripin. Ini mah yakin lah, bener lah, insya Allah bener. Tapi kalau kita nggak melakukan memperdengarkan kita selamanya akan salah. Kenapa? Karena hanya mengandalkan telinga sendiri, hanya mengandalkan subjektivitas kita. Versi kita benar, tapi aslinya belum tentu. Makanya perlu divalidasi, diverifikasi, dikonfirmasi dengan cara apa? Talaki, setorin bacaan kita. Nah, kalau dalam program Tahfiz Camp ini ada setorannya nggak, Pak? Ada ya? Nanti Ar-Rahmannya disetorkan kepada guru masing-masing ya. Nah, poin ini sudah kita lakukan nih. Banyak baca, banyak dengar, dan disetorkan. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi, bener gak sih ini? Saat saya setorin, udah pede banget Al-Fatihahnya. Al-Fatihah mah kecil kan, udah sering ketemu. Ternyata masih dikoreksi. Huruf H-nya kurang hamesnya, H kurang ya, ro-nya kurang tafkhimnya ya, mimnya ternyata kepanjangan, Maliki Yaumiddin, mat aslinya kelewatan. Oh, ternyata ini penting banget. Poin yang M ini untuk melakukan general check up. Nah, bener gak sih bacaan kita? Ini pula yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Nabi itu walaupun udah jadi Nabi, bukan mentang-mentang Nabi, beliau itu nggak mau baca lagi. Saya udah hafal kok. Saya udah, pasti kan saya Nabi ya. Karena Nabi
Tapi beliau nunjukin sama kita, walaupun beliau nabi, beliau tetap belajar loh. Beliau tetap melakukan setoran loh sama gurunya. Siapa gurunya? Malaikat Jibril. Khususnya beliau lakukan itu di kapan? Di bulan Ramadan. Beliau secara takhusus, secara spesial, khusus mewakafkan waktunya untuk setorin lagi bacaan Qur'annya. Yang namanya lidah yang nggak bertulang, kadang-kadang suka kesleo, ngucapin hak, ngucapin ro-nya, ngucapin haknya kurang pas, divalidasi lagi ya, diperbaiki lagi. Itu BBM. Atau rumus yang berikutnya. Ini talaki, boleh diputarkan dulu sebelum ke rumus yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Oke, cukup. Ini menarik nih. Ini beliau Syekh Anas Al-Hibri, salah satu mukri itu ahli qiraah dari negeri Syam. Ya, saya bertalaki dengan seorang syekh. Nah, syekhnya ini berguru kepada beliau. Ketika kita talaki itu memperdengarkan ya, setorin bacaan Quran. Kita divalidasi, ini benar gak, valid gak? Bunyi A-nya, bunyi sa-nya, bunyi shin-nya. Kenapa kok perlu sampai kayak gini? Coba diputar lagi. Nah, putar lagi. Saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Oke, cukup. Nah, jadi teman-teman semua, tujuan talaki ini untuk memastikan huruf yang kita baca itu enggak melenceng. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi hafalan dalam memori jangka panjang, itu bakal sulit diperbaikinya. Saya ketemu banyak orang saat baca surat An-Nas, surat yang sangat simple. Bahkan Al-Fatihah deh, Al-Fatihah itu karena sudah disimpan dalam memori jangka panjangnya, memperbaiki bacaan yang simple. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang seharusnya du-nya dibaca pendek dipanjangin. Na'budu wa, udah diperbaikin berulang-ulang. Masih juga balik lagi. Kenapa? Semua berawal dari karena ngandelin bacaan sendiri. Tidak ditashih, tidak divalidasi. Ini bener enggak sih panjang pendeknya? Kalau udah bener panjang pendeknya tersimpan dalam memori kita, enak. Ya, selamat tuh. Tapi kalau misalkan yang disimpan dalam memori kita bacaan yang salah, nanti ngeperbaikinnya itu berat banget. Betapa banyak orang baca surat An-Nas tuh bolak-balik baca malikin nas dibaca panjang lagi, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Malikin nas. Dibaca lagi malikin nas. Kenapa kok kayak gitu? Karena memori jangka panjang itu udah menyimpan bacaan waktu kecilnya. Apa bacaannya? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Malikin nas. Seterusnya direpetisi, disimpan dalam memori. Udah deh. Sampai seterusnya dia baca malikin nas, diperbaikinya agak susah. Makanya pentingnya talaqi, tasmi, memperdengarkan. Next, teman-teman semua, rumus yang gak kalah pentingnya 3T1M. Nah, oke ya. Ingat yang tadi BBM. Apa BBM teman-teman semua? Boleh di review lagi BBM tadi apa? Kepanjangan dari apa? Banyak baca, banyak dengar, dan memperdengarkan. Oh iya, yang banyak dengar saya ada yang kurang, sorry, boleh diputarkan. Kalau bisa ada tips untuk teman-teman semua, poin yang kedua, banyak mendengar. Kalau kita memiliki tipe belajar auditorial, ya,
yang memiliki kemampuan belajar lebih cenderung mendengar, ini cocok banget nih. Kita dengerin murotal yang favorit secara nada itu gampang masuk dalam benak kita. Saya termasuk orang yang auditorial, ya, sangat suka mendengar. Jadinya makanya kalau misalkan ngafalin itu sambil diiramakan, sambil dilakukan, boleh diputarkan Bilal At-Taqi. Contoh, teman-teman boleh nih rekomendasinya ya. Kalau kita pengen ngafal boleh sambil mendengar bacaan yang berirama, biar lebih dapat. Sorry, satu lagi. Yang video Bilal At-Taqi. Yes. Tutorial Irama Kurdi di surah Al-Fatihah. Aba abata aba abata aba abata aba. Oke, ini contoh ya. Ini menarik loh. Salah satu rekomendasi untuk teman-teman kalau pengen jadiin bacaannya lebih punya taste ya, punya irama yang keren, enak. Biasanya kalau kita bacanya lebih berirama ya, ada seninya, itu lebih nyaman, lebih betah berlama-lama. Itulah seninya baca Quran gitu ya. Nah, salah satunya tadi bisa kita praktekin rumus bacaan yang familiar itu banyak banget ya, populer ya. Irama Kurdi di YouTube banyak banget yang pakai. Boleh teman-teman nanti praktekin dalam surat Ar-Rahman. Boleh di slide berikutnya. Di slide, ya sorry, belum, sebelum ini. Sebelum tikrar ada yang tadi, abata. Nah ini dia. Ya, jadi ada tiga rumus irama yang bisa teman-teman lakukan saat baca Ar-Rahman nanti. Nada naik, nada gantung, dan nada turun. Itu ya, ada 3 pola nada. Naik, aba abata, itu pola yang pertama. Aba abata, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Aba abata. Lagi, 1, 2, 3. Aba abata. Nada gantung. Aba abata. 1, 2, 3. Nada gantung ya. Aba abata. Nada turun. Aba abata aba. Coba. Aba abata aba. Jadi polanya begitu doang sebenarnya. Nada irama Kurdi yang kita bisa aplikasikan dalam surat Ar-Rahman, naik, gantung, turun. Contoh kalau kita konversi jadi sebuah ayat, a'udzubillah ya, naik. Aba a'udzubillah gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Nah, coba beda. Kalau baca tanpa irama, antum ngafal ini bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Capek. Yang dengerin capek, yang baca capek. Kurang ngeresep juga, karena inti dari menghafal itu bagaimana kita bisa menyatu dengan Quran. Makanya ada rumus berikutnya. Rumus berikutnya itu ada 3T 1M. Nah tadi yang kelewat. Nah ini dia teman-teman, 3T 1M. Apa aja 3T itu? Talaqi. Talaqi tadi sudah ya. Talaqi itu guru nyontohin, murid ngikutin. Itu talaqi namanya. Abata itu talaqi ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti, ya, itu talaqi namanya. Nah, yang kedua, yang kedua tafahum. Teman-teman, kalau hafalannya pengen nyangkut, nempel banget di hati, sambil ngafal, sambil mahamin. Ini metode yang juga saya praktekin. Waktu ngapalin juz-juz akhir. Itu enak banget. Kenapa enaknya? Kita saat baca itu sambil ngebayangin jalan ceritanya. Jadi pada saat baca itu sambil mengimajinasikan alur skenario cerita yang sangat indah. Apalagi surat-surat di belakang tuh. Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Haqqah. Itu asyik banget kalau kita sertai dengan metode tafahum. Sambil baca terjemahannya. Atau baca secara global makna dari surat tersebut apa. Jadi pada saat ngebayangin ceritanya dapet, tesnya dapet, itu lebih asik baca Quran seperti itu. Dan ini cocok metode ini untuk anak-anak seusia teman-teman semua, anak-anak SMA nih, ya, yang sudah mulai baik pemahamannya. Maka metode T yang kedua, tafahum ini perlu dipraktekin juga. Baca Arabnya, baca terjemahannya juga. Yang ketiga yang ketiga tikrar. Boleh di slide selanjutnya. Ini tikrar itu maksudnya adalah, nah ini mengulang-ulang. Ini poinnya ya, teman-teman nanti ya saat mau melangkah ke T yang ketiga, tikrar, baca ayat pertama, misalkan Ar-Rahman. Misalkan ayatnya pendek ya nggak sampai 20 kali lah, 10 juga cukup atau 5 juga cukup gitu kan. Tapi Ar-Rahman sudah familiar kalau ayat pertama ya, saya yakin semua sudah hafal. Saya yakin semuanya nih peserta tahfiz camp ayat pertama udah hafal semua, yakin. Ya, karena sudah familiar ya. Dan juga pendek ya. Misalkan ayat yang lebih panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Berapa kali bacanya? Berapa kali? 10 kali. Jangan tutup dulu, jangan dihifz dulu. Pokoknya ngelihat dulu. Biar visual ayatnya itu kegambar dalam benak kita, ya. Makanya kalau bisa mushafnya jangan ganti-ganti, ya. Ya. Selamat jalan, Pak. Sampai ketemu lagi nanti, Pak kepala sekolah. Oh ya, siap. Waduh. Nah, setelah ayat pertama sudah diulang-ulang sampai hafal, dilihat dulu visual ayatnya, letak ayatnya. Makanya Ustadz Adi Hidayat tahu ya. Kalian mungkin pernah mendengar kehebatan beliau luar biasa. Ada di pojok kanan, di bawah, di tengah, di sebelah kiri. Itu karena visualnya dapat. Kita nggak ganti mushaf. Karena mushaf itu mempengaruhi kemampuan ingatan kita, memori kita. Misalkan nih, Ar-Rahman. Teman-teman itu pada saat menghafalin, otomatis ikut ngebayangin letak Ar-Rahman di ayat pertama itu ada di tengah-tengah. Gitu. Ada di sebelah kiri halamannya, ya. Makanya visual ini juga sangat penting. Dibaca dulu, ulang-ulang, baru ditutup, dihifaz. Kemudian ayat yang kedua baru mulai start. Allamal Qur'an, allamal Qur'an, allamal Qur'an. Sudah oke? Sudah mantap? Baru dirangkai, dijahit ibaratnya ya. Dari ayat pertama dengan ayat kedua. Ar-Rahman, allamal Qur'an, Ar-Rahman, allamal Qur'an. Ya, dijahit sampai benar-benar udah oke. Nambah di ayat ketiga. Khalaqal insan, khalaqal insan, khalaqal insan. Kemudian dirangkai lagi. Ar-Rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, khalaqal insan. Sampai kapan? Sampai hafal. Itu apa? Nikmatnya ngafalin Quran itu sebenarnya di tikrarnya, teman-teman. Inti dari ngafalin Quran, tikrarnya, karena inilah yang bikin kedudukan seorang penghafal Quran itu menjadi lebih tinggi karena proses dia ngulangnya. Nih, jangan dianggap hebat loh kalau kalian sekali baca langsung hafal, udah merasa puas. Setelah sekali baca, karena ada orang yang tipenya dia gampang banget ngafal cepet banget. Sekali baca langsung nempel, ada yang kayak gitu. Tapi ini jebakan biasanya. Ketika orang yang cepet ngafal, dia merasa udah hafal, akhirnya tidak melakukan tikrar. Padahal kedudukan seseorang penghafal Quran itu di mengulangnya.
di mengulang ayat-ayatnya itu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Sesungguhnya kedudukan kalian di sisi Allah di surga nanti, manzilahnya itu tergantung seberapa banyak ayat yang dibaca. Nah, maka poin tikrar ini penting teman-teman. Berikutnya, nah ini pesan dari Kiai Haji Deden Al-Hafiz ya hafizahullah. Menghafal nggak mesti terburu-buru teman-teman, karena anggap aja Al-Quran ini sebagai hidangan yang terlezat, hidangan ruh maksudnya ya, hidangan ruh. Karena ruh kita butuh gizi, sebagaimana fisik kita butuh makanan yang bergizi, asupan yang bergizi. Kalau ruh kita nggak diisi dengan gizi Quran, seperti zombie yang nggak ada ruhnya kita ini. Makanya nikmatin berapapun ayat yang dihafal, surat yang dihafal, dijaga, dinikmatin, dan lebih bagus ditambah, dikit-dikit tambah, dikit-dikit koleksi ditambah. Jadi kalau misalkan baca dalam sholat bukan kulya kulhu terus ya, kulya lagi, kulhu lagi. Akhirnya sekarang kan udah beda variasi kan, yang dibaca setelah Al-Fatihah udah mantap, Ar-Rahman. Nah, kalau anak-anak Al-Azhar bacanya Ar-Rahman pokoknya lah, selevel-level Ar-Rahman lah. Kalau kulya kulhu udah nggak level ya. Itu mah level-level anak-anak preschool ya, preschool SD dan lain-lain. Kalau SMA adalah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, dinikmati. Nah, berikutnya tips yang tambahan, ini tips tambahan ya. Tips tambahan tadi, satu mushaf, jangan ganti-ganti ya. Pakai satu mushaf karena efeknya fatal. Saya pernah ngalamin tuh ya, waktu ngapal di akhir-akhir itu pakai mushaf terjemahan. Letak ayatnya beda, kemudian pindah ke mushaf Madinah yang gak ada terjemahannya. Akhirnya pada saat mau murojaah bingung nih, posisinya sebelah mana ya, yang kiri apa atas? Muter-muter di situ visualnya tuh akhirnya. Makanya salah satu tips trik biar kita pada saat menghafal itu visualnya benar-benar nempel dalam ingatan kita, gunakan satu mushaf saja. Yang kedua, mendengarkan bacaan qari favorit ya. Kalau yang di versi YouTube banyak ya, yang versi anak muda lah, yang akhwat juga ada ya, yang ikhwan juga banyak ya, bacaan-bacaan qari hebat. Kemudian yang ketiga, teknologi, manfaatkan teman-teman. Masya Allah, ini gadget kita, kalau kita search di Play Store, di iOS, aplikasi Memorize, ngafalin Quran, seabrok-abrok banyak banget. Manfaatin tuh. Ada aplikasi untuk repetisi hafalannya, ayat-ayatnya, canggih. Bahkan ada aplikasi monitoring hafalan. Yang menarik teman-teman, di next nih. Saya kemarin bertemu teman satu pesantren. Beliau jadi supervisor ya, sebuah produk yang lagi in. Sekarang di Net TV juga ada kartun ya. Ini Hafiz Quran Junior dikemas dalam bentuk boneka. Ini untuk anak-anak ya. Sebagai sampel doang nih, teknologi bisa membantu proses memorize, menghafal Quran. Menariknya teman-teman, beliau menceritakan ternyata yang memproduksi Hafiz Quran boneka ini untuk anak-anak, untuk ngapalin, itu adalah orang non-Islam. Orang Hindu beliau. Orang Hindu yang ngelihat ini kayaknya bisnis yang menggiurkan nih. Akhirnya dia buat boneka versi Islamik. Kemudian setelah itu dipanggillah ustadz-ustadz yang hafiz Quran untuk mengkonsep. Walaupun memang yang konsep semuanya adalah para asatidzah, hafiz Quran yang terpercaya. Namun ide awalnya adalah orang-orang non-muslim. Artinya, saya ingin menggambarkan kepada teman-teman semua, saya yakin ada di antara teman-teman semua anak-anak SMA Islam Al-Azhar 8 ini yang memiliki skill di bidang teknologi. Mudah-mudahan ada karya kalian nanti yang bisa membuat aplikasi ngafalin Quran biar gampang nempelnya gitu ya. Dimanapun dan kapanpun bisa di-download melalui Play Store ataupun iOS. Banyak memang, tapi variasinya masih ya begitu-begitu aja gitu. Kalau misalkan ada tambahan karya dari kalian, lebih keren lagi. Karena itu jadi jariah loh. Jangan sampai jariahnya malah mengalir kepada orang lain ya. Ya, kalau bisa mengalir kepada kita, ya mengalir kepada kita sendiri. Kenapa? Dengan
ya orang mudah ngafalin Quran, Masya Allah. Kitanya udah nggak ada, pahalanya masih ngalir teman-teman semuanya. Nah, manfaatin teknologi. Ya, kalau bisa kita juga buat teknologi ini untuk bisa membumikan Al-Quran di bumi Nusantara. Begitu teman-teman semuanya. Gimana? Apakah sudah habis waktunya? Cukup, Pak. Sudah jam 9:30 teman-teman semua. Agenda dari rondon yang disampaikan panitia, berlangsungnya motivasi yang saya sampaikan diberikan durasi 60 menit, berarti jam 9:30 sudah harus dicukupkan. Untuk itu saya ucapkan kepada teman-teman semua selamat bergabung di kafilah Shahibul Quran, di kafilah para sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah golongkan kita, Allah masukkan kita ke dalam golongan Ahlul Quran yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul qiyamah. Baik yang menghafal, yang mengajarkan, bahkan yang memproduksi program ini, termasuk tim IT juga insya Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan menjadi Shahibul Quran. Amin ya rabbal alamin. Selamat menghafal Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah motivasi dan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Heru Iswanto, SPDI. Sekaligus kita ucapkan terima kasih atas apa yang telah disampaikan, yang sangat bermanfaat tentunya buat kita semua dalam mempersiapkan program Tahfiz Camp ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Heru. Dan selanjutnya, sebelum nanti ada penjelasan teknis, kita akan baca doa dulu. Monggo. Ya. Untuk pembacaan doa akan disampaikan oleh Ustadz Sirajuddin yang sudah siap di samping saya. Kepada Pak Siraj dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, mujibud da'awat, rafi'ud darajat, wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, rafi'us samawat wa munazzilul ayat, ilahuna wa khaliquna wa raziquna wa laysa lana rabbun siwak. Allahumma rafa'na wa anfa'na bil Qur'anil azim alladzi rafa'ta makanah wa ayyadata sultanah wa qulta ya a'azzu min qa'ilin subhanah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma inna 'alaina bayanah ahsanu kutubika nizama wa afsahiha kalama wa abyaniha halalan wa harama muhkamil bayan zahiril burhan mahrusim minaz ziyadati wan nuqsan. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sirajuddin Syah yang telah membacakan doa, dan mudah-mudahan kita semua setelah berdoa bersama mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam nanti kita menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum nanti memasuki kelas masing-masing di GCR-nya ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, bahwa nanti setelah kalian join di GCR masing-masing, ya, agenda kita untuk hari ini tentunya berbeda dengan hari esok, ya. Hari ini karena kita awali dengan pembukaan, ya, tadi. Nah, besok akan langsung dari 7:30 sudah masuk kelas masing-masing. Nah, untuk hari ini, jadi setelah nanti kalian masuk di kelas GCR masing-masing, maka nanti para pendamping, para pembina, ya, akan mengawalinya dengan talaki, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, ya. Jadi pembina pendamping akan memberikan contoh, ya, dari ayat-ayat dari surat Ar-Rahman yang jatah hari ini akan dihafal, ya. Agar apa? Agar ya tadi yang kita hafal itu mudah-mudahan sudah benar. Jadi enggak kebablasan menghafal yang mungkin kurang benar, ya. Nanti selanjutnya setelah itu baru anak-anak akan menghafal. Kalau untuk kelas 10, ya, ini sedikit akan lebih banyak dibanding kelas 11. Kenapa? Karena kelas 10 itu jumlah hari Kemtafisnya hanya berapa, ya? 4 hari atau 5 hari, ya, 4 hari. Kenapa? Ya, tanggal 23, 24 kalian ada program pesantren alam selama 2 hari. Sedangkan kelas 11 langsung, ya. Jadi kelas 10 akan ada hafalannya lebih banyak ayatnya, agar sama-sama nanti pada hari terakhir mudah-mudahan targetnya tercapai. Kelas 11 ya lebih sedikit karena jumlah harinya lebih banyak. Jadi kalau kelas 10 sekitar berapa tadi? 20 ayat, ya kan, totalnya ada 78, ya, 78. Nah, kalau kelas 11 sekitar 13 ayat. Nah, lebih singkat. Mudah-mudahan yang kelas 11 jaminannya dia harus lebih bagus, ya. Nah, sehingga pada nanti saat ujian kalian semuanya sama-sama sudah siap 78 ayat. Insya Allah dengan niat yang ikhlas dan fokus, insya Allah akan tercapai, ya. Jadi kepada anak-anakku semuanya nanti akan ada penilaiannya, ada daftar absennya, daftar hadir, kemudian capaiannya, ya. Itu nanti para pendamping sudah disiapkan formnya, akan mengisi secara lengkap. Anak-anak jangan nanti kaget apabila nanti para pendamping ada yang bergantian, ya, karena kakak kelas kalian kelas 12 sedang ujian sekolah di mana pengawas-pengawasnya juga saling bergantian, ya. Intinya jangan kaget kalau tidak selalu Bapak A atau Ibu B, tidak selalu begitu, ya. Kemungkinan ada pergantian, tapi programnya sama. Nah, anak-anakku, waktu yang dalam tatap muka, tatap maya tentunya agak terbatas, ya, sekitar 1 jam misalnya menghafal. Nah, selain itu tentu kita diharapkan lebih mengandalkan waktu di luar tatap maya. Setelah jam Kemtafis selesai, maka diharapkan kalian justru di rumah masing-masing itu menghafal ayat-ayat untuk yang di store besok. Walaupun belum ditalaki, tapi YouTube-nya sudah di-share nanti, ya. Ada yang sudah kita sepakati bisa menjadi panduan. Jadi kalian tidak menghafal yang mungkin khawatirnya ada yang salah, ya.
Jadi link YouTube-nya nanti bisa di-share, kalian bisa setidaknya mengikuti dari link YouTube tersebut ya. Nah, insya Allah dalam ya kan lama beberapa jam di rumah tuh ya, dihafalankan itu, maka besok pagi akan lebih siap dan seterusnya. Nah ya, seterusnya begitu insya Allah pada hari hari terakhir kalian sudah siap ujian. Demikian ya secara teknis kita sampaikan. Jadi hari selanjutnya nanti akan dari jam 7.30 akan sudah mulai. Ya, jadwal sudah di-share, silakan dibaca-baca sampai jelas dan mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, ya, kekuatan untuk bisa menjalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Nanti secara teknis lebih detail Bapak Ibu pendamping walas juga akan bisa memberi penjelasan. Demikianlah rangkaian kegiatan pembukaan Tahfiz Camp SMA Islam Al-Azhar 8 telah selesai dilakukan. Kami Bapak Ibu guru yang bertugas di studio dan saya khususnya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila di dalam menyampaikan dari awal hingga akhir ada kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan. Tetap semangat anak-anakku, kita sambut program Tahfiz Camp dengan semangat 100%. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bersiap-siap join di KCR masing-masing. Terima kasih.